Secara iman, Yerusalem itu menjadi sebuah kota yang penting karena ada bait suci. Kenapa ada bait suci? Karena memang Tuhan yang menentukan ingin namanya ada di sana. Kalau kita mundur lagi ke belakang, kita ingat di masa Abraham mau mempersembahkan Ishak dibawa ke Bukit Moria, ada di Yerusalem juga. Jadi jauh di masa Abraham, Tuhan sudah meletakkan sebuah kota yang kelak Yesus juga disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit di Yerusalem. Dan akan datang lagi di Yerusalem. God lovers, selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show bersama saya Pendeta Martin Hareva. Hari ini kita akan membahas sebuah kota yang menjadi pusat iman tapi juga pusat konflik dunia. Yerusalem Timur, kota kudus, kota konflik. Yerusalem adalah kota tempat Yesus disalib dan bangkit. Tapi juga kota yang hingga kini terus menjadi rebutan politik, tempat jatuhnya korban, dan sumber ketegangan global. Apa sebenarnya yang terjadi di kota ini? Siapa yang berhak atasnya? Dan bagaimana kita sebagai umat Kristen harus memahami dan menyikapi konflik ini? Bersama kita kembali hadir narasumber yang luar biasa. Ibu Monique Rickers, hamba Tuhan dan mantan wartawati dan pemilik channel Fakta Israel yang dikenal konsisten membela kebenaran berdasarkan data sejarah dan firman Tuhan. Ibu Monique, senang bisa kembali bersama Ibu. Terima kasih, dengan senang hati. Iya. Nah, sebelum kita bincang-bincang, kita doa dulu ya Bu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur apabila hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan Ibu Monique sebagai narasumber yang akan menjelaskan tentang status Yerusalem Timur, kota kudus, dan juga yang dikenal sebagai kota tua di Israel. Tuhan, Engkau memimpin perbincangan kami. Dan biarlah setiap orang yang mendengar perbincangan ini diberkati dan semakin memahami sejarah kekristenan dan juga firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang mengenal Yerusalem bukan hanya sebagai kota konflik tapi sebagai penggenapan rencana Allah yang kudus dan kekal. Bu Monique, kita mulai bincang-bincang kita ya. Nah, sebagai orang Kristen, apa makna spiritual Yerusalem buat kita hari ini? Kenapa kota ini begitu penting secara iman, bukan cuma politik? Ya, kalau bicara tentang iman kita pasti ingat Yesus kita itu dari bayi dibawa ke bait suci yang ada di Yerusalem. Bait suci yang keberapa? Yang kedua. Setelah bait suci yang pertama diruntuhkan di masa Babilonia. Lalu Kores menjadi raja Persia, memulangkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem, dan orang Yahudi bisa membangun bait suci yang kedua yang dikenal dengan nama bait suci Serubabel, yang kemudian dipugar, direnovasi oleh Herodes. Dan disitulah Tuhan Yesus mengajar. Jadi secara iman, Yerusalem itu menjadi sebuah kota yang penting karena ada bait suci. Kenapa ada bait suci? Karena memang Tuhan yang menentukan ingin namanya ada di sana. Kalau kita mundur lagi ke belakang, kita ingat di masa Abraham
mau mempersembahkan Ishak, dibawa ke Bukit Moria yang ada di Yerusalem juga. Jadi jauh di masa Abraham, Tuhan sudah meletakkan sebuah kota yang kelak itu akan Yesus juga disalibkan di Yerusalem, meskipun di luar tembok kota Yerusalem. Nah, jadi disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit di Yerusalem. Secara iman penting. Dan akan datang lagi di Yerusalem. Untuk datang yang kedua kali. Iya. Nah, Yerusalem adalah tempat Yesus disalib dan bangkit. Tapi sekarang jadi simbol konflik. Menurut Bu Moni, kenapa konflik di Yerusalem begitu dalam dan emosional untuk banyak bangsa dan agama? Iblis selalu membenci apa yang Tuhan kasihi. Iblis selalu mencari gara-gara dengan rancangan Tuhan. Nah, ini udah pola, udah patternnya iblis gitu loh. Pasti ada aja sama dengan Yerusalem. Yerusalem itu dari awal sudah menjadi yang namanya kota yang akan menjadi tempat di mana hati Tuhan berada. Dari awal sudah ditetapkan karena Tuhan memilih untuk menaruh namanya di situ. Ketika Daud mau membangun rumah buat Tuhan, Tuhan yang memilih lokasinya di situ, di Yerusalem. Jadi ini karena pilihan Tuhan. Makanya diutak-atik, diusik terus oleh iblis. Sama seperti kelak. Ini Yesus sudah datang nih, yang pertama ya, kita sudah melihat kedatangan Yesus yang pertama. Iblis mengutak-atik Yerusalem, dijajah berulang kali, diperangi dan sebagainya. Apakah Yesus batal datang? Enggak. Yesusnya tetap datang, meskipun kotanya sampai dihancurkan oleh Babilonia. Kemudian tahun 70, Tuhan Yesusnya sudah naik lagi ke sorga. Tahun 70 Masehi, Romawi menghancurkan lagi Yerusalem. Apakah akhirnya Yerusalem jadi kota dengan kehancuran tanpa adanya bangunan sama sekali? Hanya puing-puing? Tidak. Yerusalem dibangun kembali. Bahkan sekarang menjadi ibu kota Israel. Karena apa? Karena nanti pun akan ada Yerusalem. Yang menjadi kota tempat kedatangan seorang raja, seorang Mesias, raja yang diurapi. Ini belum terjadi, baru akan terjadi. Jadi iblis ingin mencoba merusak rancangannya menyabotase. Menyabotase lewat kota kudus ini, yaitu Yerusalem. Betul. Nah, Ibu bisa jelaskan isi resolusi PBB 181 tahun 1947 tentang pembagian Palestina dan status Yerusalem sebagai corpus separatum. Atau mungkin bisa disinggung sedikit mengenai deklarasi Balfour 1917 dan konferensi San Remo 1920. Kalau kita mundur ke 1947 dulu nih. Ketika tanah Israel dibagi dua. Dibagi dua oleh siapa? Oleh PBB. Karena apa? Inggris sudah menyerah pembagian antara Yahudi Palestina dengan Arab Palestina itu tidak menyelesaikan masalah. Ternyata dibagi dua itu tidak menyelesaikan masalah. Maka yang harus mengambil keputusan akhir adalah bangsa-bangsa, negara-negara di PBB. Voting. Berdasarkan voting 33 negara setuju tanah itu dibagi dua, 13 negara menolak, 10 negara abstain. 33 negara ini ya umumnya negara-negara Eropa, Amerika. 13 negara yang tidak setuju adalah negara-negara Arab. Indonesia waktu itu belum menjadi anggota PBB.
Nah, apa yang terjadi dengan Yerusalem? Yerusalem itu dikhususkan karena di Yerusalem ada situs-situs agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Maka yang mengelola menurut PBB harus internasional. Nah, pertanyaannya, internasional ini siapa? Apakah PBB? Gitu ya. Atau apakah sebuah badan khusus? Gitu. Namun tentu saja ini tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Yerusalem itu adalah kota warisan untuk suku Benyamin. Melekat juga di situ sejarah. Orang Yahudi tahu bait sucinya dibangun di Yerusalem. Orang Kristen tahu Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit di Yerusalem. Jadi memang susah untuk melepaskan keterkaitan sejarah dan keterkaitan iman dengan Yerusalem. Nah, kalau kita lihat, kita mundur lagi dari tahun 1947 ke deklarasi Balfour. Balfour justru sadar bahwa tanah Palestina ini yang dinamakan Palestina oleh Kaisar Hadrian tahun 135 Masehi, ini adalah tanah orang Yahudi. Maka harus dikembalikan ke orang Yahudi. Balfour itu pada saat itu statusnya Menteri Luar Negeri Inggris. Tetapi sebelumnya Arthur Balfour ini adalah Perdana Menteri. Jadi dia powerful ya. Dan dia punya koneksi dengan perhimpunan Yahudi sehingga dia bisa memberikan sebuah janji bahwa tanah yang saya dapat dari kekalahan Perang Dunia Pertama Ottoman, karena kalah tanahnya dikasih ke Inggris untuk menjadi wilayah yang dimandati, dia kasihnya seluruhnya gitu loh untuk tanah orang Yahudi. Ya sayangnya setelah itu terjadi yang namanya tahun 1917 kemudian terjadi demonstrasi di Yerusalem oleh orang-orang Arab Palestina. Terjadi kerusuhan Hebron, pembantaian Hebron, dan ini semuanya terjadi sebelum negara Israel berdiri. Artinya apa? Artinya ketidaksukaan terhadap orang Yahudi itu gak ada hubungannya sama negara. Sebelum negaranya ada aja sudah ada anti Yahudi, gitu. anti Israel. Sebelum berdiri negara Israel, orang-orang Arab di sekitarnya sudah membenci. Sudah menolak keberadaan karena kan ini bekas jajahan Ottoman. Mereka masa merasa, Inggris boleh gitu ya menguasai. Nah, Inggris mau ini bukan tanah saya Inggris punya tanah sendiri, gitu kan? Orang Inggris punya tanah sendiri. Oke, saya akan kembalikan karena si Arthur Balfour ini orang Kristen ya, dia tahu dong Alkitab, makanya dia mau kembalikan kepada pemilik aslinya. Nah, tapi orang-orang Arab yang ada di tanah karena udah keenakan kali Palestina, tanah yang dinamakan Palestina itu nggak mau. Mereka marah dan mereka unjuk rasa. Ada juga pembantaian Hebron, sehingga akhirnya Inggris menyerahkan kepada PBB. Apakah orang-orang Arab yang tinggal numpang di Yerusalem itu nggak tahu apa nggak mau tahu bahwa tanah yang mereka tinggali itu milik orang-orang Israel? Kan mereka mestinya ngerti dong sejarah minimal ya. Minimal, iya. Iya. Oke, jadi itulah yang membuat akhirnya di dalam sidang PBB dibagi dua. Resolusi 181, sehingga maunya PBB, satu tanah ini menjadi milik dua bangsa, menjadi dua negara. Arab Palestina, Yahudi Palestina. Nah, khususnya kota tua Yerusalem dikuasai. Yerusalem, satu Yerusalem semuanya. Mau kota tua, kota modern itu dikuasai sebagai bagian internasional. Oh, gitu. Iya. Gak enak banget kan? Jadi itulah keputusan di tahun 1947. Ya. Kenapa rencana Corpus Separatum itu gagal? Dan bagaimana Yerusalem akhirnya terbagi jadi Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur?
gagal karena ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1948, 14 Mei 1948, 5 negara Arab langsung mengeroyok Israel. Dan 5 negara Arab yang mengeroyok Israel itu akhirnya berakhir dengan gencatan senjata, Perang Arab Israel pertama. Nah, di Perang Arab Israel pertama ini Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania. Jadi ada setengah terbagi, setengahnya lagi dikuasai oleh Israel. Mungkin begini, tidak ada yang menyangka kalau Yordania bisa menguasai Yerusalem Timur ya. Tidak ada yang menyangka. Tetapi ini pasti rencana Tuhan. Karena apa? Karena pada tahun 1967 akhirnya 5 negara Arab yang sama ini menyerang Israel. Dan Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dari tangan Yordania. Dan juga Gaza dari tangan Mesir. Dataran tinggi Golan dari tangan Suriah. Perang yang kedua melawan bangsa Arab ini, Israel mendapatkan wilayah menang pada tahun 1967 selama 6 hari. Ya. Nah, Bu Monik, setelah Israel memproklamasikan kemerdekaan 14 Mei 1948, 5 negara Arab menyerang keesokan harinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam perang 1948 itu? Ini sebetulnya perang 1948 adalah perang yang tidak perlu dilakukan oleh negara-negara Arab. Karena bukan urusannya dia gitu loh. Iya. Kan mereka sendiri yang menolak pembagian tanah. Mereka nggak setuju kalau tanahnya dibagi 2. Mereka serakah, maunya semuanya. Lalu bangsa Israel tinggal di mana? Nah, itu dia. Karena serakah justru mereka tidak dapat apa-apa. Gitu. Tidak dapat apa-apa ya dalam konteks apa? Israel tetap berdiri. Yang harusnya jadi negara Palestina malah terbagi 2. Satu dikuasai sama Mesir, satu dikuasai sama Yordania. Selama 19 tahun sampai dengan tahun 1967. Nah, inilah bagian sejarah yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak ngerti bahwa bukan Israel yang menggagalkan negara Palestina berdiri. Yang menggagalkan Yordania dan Mesir. Kalau Yordanianya betul-betul serius mau mendirikan negara Palestina, maka pada saat setelah dikuasai, persilakan aja orang Palestina. Oke, silakan berdiri negaranya. Sama Mesir juga. Jadi Yordan dan Mesir mengambil keuntungan. Betul. Kesempatan dalam kesempitan. Iya. Dan mereka menguasai wilayah itu 19 tahun. 19 tahun sampai 1967. Tanpa ada protes dari dunia. Dan artinya dia juga tidak menyiapkan Palestina dalam waktu 19 tahun itu supaya kemudian Palestina lah yang memimpin. Enggak juga ya. Enggak. Justru itu dikuasai terus selama kalau tidak ada perang 1967 mungkin masih dikuasai. Iya. Nah, bagaimana Yordania bisa menguasai Yerusalem Timur dan tepi barat setelah perang itu? Apakah itu sesuai dengan hukum internasional dan apakah PBB turun tangan mengatasi itu? Jadi itu sebetulnya tidak sesuai. Karena yang mengakui hanya Inggris dan Pakistan. Gitu ya. Dan juga memang Yordania menguasai itu, tapi ibu kotanya tetap di Amman. Jadi tidak pindah ibu kota. Namun akhirnya memang berlangsungnya cukup panjang kan, 19 tahun. Bahkan sebetulnya rencananya Raja Yordania itu mau membangun istana di Yerusalem Timur. Sekarang terbengkalai. Ada sisa-sisanya. Jadi kalau kita mau ke daerah Tiberias, Galilea, itu kita lewat kok jalannya. Masih dibiarkan begitu aja. Dari Yerusalem menuju ke Tiberias. Jadi masih berupa udah ada bangunan tapi belum indah gitu loh. Itu ada. Jadi hanya peninggalannya aja ya. Bukti bahwa dulu Yordania pernah di sini, bukan Palestina.
Bu Monik, bagaimana penjelasan Bu Monik mengenai status Yerusalem yang menjadi ibu kota negara Israel sejak 1950? Ya, jadi setelah perang 1948, Yerusalem terbagi dua, timur dan barat. Timur dikuasai Yordania, Yerusalem barat dikuasai Israel. Ya. Nah, 2 tahun kemudian, pada tanggal 23 Januari 1950, Parlemen Israel atau Knesset menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Meskipun baru setengah. Jadi, ibu kota Israel dari dulu adalah Yerusalem, bukan Tel Aviv. Dan mulailah negara-negara itu tahu ya bahwa ini ibu kota dari Israel. Mulai memindahkan kantor pemerintahan ke Yerusalem. Misalnya ada Amerika, Honduras, Guatemala dan sebagainya. Jadi secara legal Knesset sudah meneruskan era Salomo dan era Daud. Yang menjadikan Yerusalem memang sebagai pusat pemerintahan. Bu Monik, di tahun 1967 apa penyebab meletusnya perang 6 hari? Benarkah negara-negara Arab menyerang lebih dahulu dan Israel hanya bertahan, lalu Israel yang menang? Jadi tahun 1967 ini memang ada semacam salah pengertian karena Israel digosipkan, diisukan mau menyerang. Padahal enggak. Nah, akhirnya negara-negara Arab ini memutuskan untuk menyerang Israel. Tetapi Israel punya strategi yang bagus dengan cara melumpuhkan armada angkatan udara dari Mesir. Jadi dibom gitu ya dari pesawat tanpa mereka sadar bahwa mereka sedang diserang oleh Israel. Sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk menyerang Israel. Jadi perang itu sendiri sudah bocor beritanya dan Israel yang duluan menyerang. Mereka bersiap-siap mau menyerang Israel karena mereka mendengar kabar Israel mau menyerang, padahal enggak. Nah, Israel nih yang tiba-tiba dari dapat intelijen, kok ini mau diserang? Ya udah dia serang duluan dong. Oh, gitu. Dan yang lucu, kenapa Yerusalem Timur berhasil dikuasai? Ya itu ya, Tuhan bisa membuat hati orang itu menjadi percaya, menjadi takut dan sebagainya. Karena komandan Yordania yang menguasai Yerusalem Timur itu menjadi patah semangat. Dia mundur, dia pulang ke Yordania. Jadi nggak ada perang. Jadi pasukan IDF bisa masuk ke kota Yerusalem Timur, ditaklukkan tanpa perlawanan. Oke. Jadi ini ada mujizat juga. Iya. Pembelaan Tuhan ya buat mereka. Betul. Apa saja wilayah yang direbut Israel dalam perang 6 hari itu? Termasuk dari siapa saja wilayah-wilayah itu direbut? Iya. Jadi yang pertama direbut itu bisa dibilang Yerusalem Timur. Dan daerah Yudea dan Samaria yang dikuasai oleh Yordania. Jadi direbut dari Yordania, bukan Palestina. Lalu Israel berhasil merebut Gaza dan Gurun Sinai dari Mesir. Jadi bukan dari Palestina lagi nih. Nggak ada loh tanah yang direbut dari Palestina. Palestina belum ada dulu ya? Belum ada ceritanya ya? Belum ada. Dataran tinggi Golan dikuasai sama Suria. Itu juga direbut sama Israel. Jadi kesimpulannya, Israel saat perang 1967 dalam waktu 6 hari berhasil merebut wilayah, tapi tidak ada satupun dari Palestina. Namun narasi yang berkembang sampai hari ini adalah Israel menjajah Palestina karena menduduki wilayah yang milik Palestina. Padahal tadinya dikuasai oleh bangsa Arab. lain. Setelah perang, Israel menguasai Yerusalem Timur dari Yordania.
apakah ini disebut aneksasi ataukah hasil perang defensif? Secara hukum perang, jika dia diserang, maka dia berhak merebut wilayah si penyerang. Contoh, di masa modern Rusia. Rusia menyerang Crimea, milik Ukraina, tahun 2014. Sampai sekarang masih milik Rusia. Logikanya itu terjadi pada Israel kan. Israel diserang tahun 1967, dia berhasil merebut wilayah, ya udah itu milik Israel. Karena Israel bukan dia yang nyerang duluan. Iya, dia bertahan. Betul. Tapi kemudian musuh berhasil diusir. Berhasil diusir dan wilayahnya diduduki. malah diambil. Iya. Kalau Rusia bisa melakukan terhadap Crimea, bagaimana dengan Israel? Harusnya boleh juga. Apalagi kalau kita balik ke sejarah zaman dulu. Lah Israel itu kan tanahnya dia sebetulnya. Iya, betul-betul. Nah, Bu Monik, ini kelihatannya ada ketidakadilan karena kenapa istilah aneksasi dipakai oleh PBB dan media internasional terhadap Israel di Yerusalem Timur, tapi tidak kepada Yordania yang menduduki Yerusalem Timur sebelumnya. Ya, ini betul. Ini ada sebetulnya tidak mengherankan juga. Karena kesadaran negara-negara Arab bahwa ada satu negara kecil yang powerful bernama Israel itu setelah perang 1967. Negara-negara Arab baru tersadarkan bahwa ini Israel ini kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Makanya nasionalisme Arab, sesama Arab itu muncul setelah perang 1967. Mereka mempunyai musuh bersama karena mereka dipermalukan bersama-sama. 2 kali loh. Tahun 1948 main keroyokan kalah. Tahun 1967 perang 6 hari lagi. Kalah juga. Nah, dari 5 negara ini apakah sekarang udah bertambah negara-negara ini yang bersekutu menyerang Israel? Sekarang ini dari 5 negara yang pernah berperang sama Israel, tahun 1973 sebetulnya Mesir dan Suriah mencoba kembali menyerang Israel. Namanya Perang Yom Kippur. Tapi pada tahun 1979 Israel dan Mesir berdamai. Dan tahun 1994 Israel dan Yordania berdamai. Artinya Israel dengan mantan musuhnya sudah berdamai. Nah, apa perbedaan antara pendudukan dan aneksasi dalam konteks hukum internasional? Selama ini ya, dua-duanya sebetulnya hampir sama. Artinya? Wilayah diduduki, diokupasi. Kalau diduduki, bisa jadi itu bukan miliknya. Bukan kepunyaannya, tapi diambil, diduduki. Yang satunya, dia mengambil apa yang menjadi miliknya. Seperti yang terjadi sama Israel. Sebetulnya Israel itu hanya mengambil apa yang menjadi miliknya gitu loh. Baik, jadi itu arti daripada pendudukan dan aneksasi. Paling tidak ada 2 definisi yang jelas. Yang satu nggak ada dasar. Misal ya, contoh. Apakah Israel berhak untuk menduduki Iran? Kan Israel nggak pernah punya wilayah Iran. Tapi ketika Israel berhasil menguasai Iran, kita bisa bilang dia menduduki. Kalau aneksasi itu memang miliknya. Memang miliknya diambil kembali. Baik. Terima kasih Bu penjelasannya. Nah, Israel mengeluarkan hukum dasar Yerusalem tahun 1980 yang menyatakan seluruh Yerusalem sebagai ibu kota abadi. Apa konsekuensi hukum dan politik dari langkah ini? Dengan adanya pengakuan tahun 1980
ini kan terjadi setelah Yerusalem Timur direbut tahun 1967. Artinya sudah utuh. Dengan resmi adanya undang-undang Yerusalem ini sudah satu dan menjadi ibu kota Israel dan abadi. Israel ingin menegaskan kepada dunia bahwa jangan utak-atik ibu kota saya ini. Israel ingin memastikan bahwa kota ini tidak boleh terbagi dua lagi. Karena sudah punya pengalaman buruk. Kotanya terbagi dua. Iya, dikuasai Yordania sebelumnya. Iya. Nah, Bu Monik, selama 1948 sampai 1967, wilayah Yerusalem Timur dan tepi barat ini kan dikuasai Yordania. Nah, kenapa wilayah itu tidak diserahkan ke Palestina pada masa itu? Itulah pertanyaannya, Bapak. Jadi Yordania ingin memanfaatkan dua negara yang menguasai tanah yang harusnya untuk Palestina. Itu tidak merasa berkepentingan untuk mengurusi orang Palestina yang jelas-jelas menurut PBB harusnya mereka lah yang ada di situ. Nah, ini sama-sama negara Arab loh. Negaranya sama-sama agamanya Islam. Dan PBB yang mengambil keputusan itu juga tidak bertindak apapun, tidak memberikan sanksi kepada Yordania dan Mesir ya. Ya itu pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jawab karena itulah yang terjadi. Iya, gitu ada pembiaran ketika itu dikuasai oleh bukan Israel. Tapi ketika akhirnya Israel mendapatkan wilayah tersebut dengan catatan karena diserang, mereka jadi tanduknya keluar semua nih, marah-marah. Sampai hari ini menjadi masalah. Makanya selalu narasi yang dimunculkan adalah kita mau kembali ke perbatasan sebelum perang 1967. Mereka mau jadinya Yerusalem Timur, Yudea dan Samaria, Gaza. Nah, kenapa ada perang kalau begitu? Kenapa kalian memerangi Israel pada tahun 1967? Mereka menuntut sekarang Israel mengembalikan tanah yang direbut. Tahun 1967. Persoalannya begini, waktu Israel merebut, kan Israel itu dalam posisi mempertahankan diri. Lah, kalian yang menyerang, kenapa kalian sekarang menuntut mengembalikan ya? Gitu. Kenapa kalian pertama dari awal kesalahannya kenapa menyerang? Kalau nggak menyerang sampai sekarang mungkin masih kehilangan Yerusalem Timur dan Yudea, Samaria serta Gaza. Iya. Apakah benar bahwa Yerusalem Timur tidak pernah menjadi milik Palestina secara legal? Karena tidak pernah ada negara Palestina waktu itu. Memang secara entitas sebuah bangsa. Boleh kita bilang memang ada Palestina. Rujukannya dari mana? Karena wilayahnya diganti. Namanya jadi wilayahnya Palestina pada Romawi. Waktu Romawi. Tapi orangnya, bangsa Palestina yang disebutkan ada di tanah Yudea Samaria itu, tanah Israel itu, bangsa Palestina ini merujuk ke siapa? Orang Yahudi. Karena yang tinggal masih orang Yahudi. Pada tahun 135 Masehi, pada waktu tanah itu berganti nama. Orangnya masih orang Yahudi. Gitu ya. Jadi ini kalau ditarik lagi sampai ke belakang masa Islam, bangsa Palestina ada nggak? Nggak ada karena bahasanya Arab. Budayanya Arab. Jadi nama itu harusnya identik dengan ada budaya, ada bahasa, ada hukum. Nah ini hanya ada berdasarkan nama wilayah diganti, tapi entitas orangnya orang Yahudi, agamanya Yudaisme, bahasanya Ibrani, orangnya orang Yahudi. Kalau dibilang bangsa Palestina, ya boleh-boleh aja karena tanahnya diganti. Tapi secara semuanya tetap Yahudi. Bu Monik, kalau Corpus Separatum gagal,
lalu Yordania menganeksasi, dan kemudian Israel rebut, siapa sebenarnya punya klaim sah atas Yerusalem Timur secara sejarah dan hukum? Secara sejarah tentu Israel lebih berhak. Karena balik lagi nih masa Daud. Iya. Untung banget ya Daud memindahkan pemerintahannya dari Hebron. Kan 7 tahun di Hebron. Iya, Daud betul. pindahin loh ke Yerusalem 33 tahun di Yerusalem. Iya. Seandainya nih Daud nggak mau pindahin, nggak pernah mungkin punya ibu kota Yerusalem. Tapi ya tidak, Tuhan punya rencana. Padahal harusnya kalau dinilai secara sejarah bapak-bapak bangsa Israel, Hebron memang signifikan, Pak. Karena di situ ada makam Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Secara entitas kebangsaan itu lebih jelas kan? Iya. Ini kan Daud kan raja kedua ya. Jadi wah, pemerintahan lebih sah kalau ada kuburan dong. Karena kuburan kan berarti kan leluhur. Tanah ini berarti tanah leluhur. Apalagi Abraham membeli tanah untuk makamnya Sarah. Makam istrinya. Istrinya. Jadi secara legalitas lebih bagus gitu ya. Tapi buktinya dipindahin. Karena memang Tuhan memang sudah punya rencana untuk menetapkan namanya berada di Yerusalem. Itu dia pentingnya kota Yerusalem ya. Sampai segitu detailnya. Nah, Bu Monik, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah Yerusalem dalam terang iman Kristiani? Apakah ada pelajaran iman di balik konflik ini? Nah, kalau kita balik ke konteksnya masih Yerusalem ya. Kita harus posesif terhadap Yerusalem. Saya sama sekali tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang mengatakan Yerusalem itu bisa sebagai kota internasional. Itu tidak sesuai dengan kemauan Bapa kita di sorga. Karena di Matius 5 ayat 35, Yerusalem itu adalah kota raja besar yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita dilarang bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, nggak boleh bersumpah demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Nah, raja besar ini siapa? Bukan Herodes loh. Raja besar ya Yesus. R-nya R besar di sini ya. Ya, R-nya R besar dan memang Yesus akan datang ke situ gitu loh. Yerusalem akan menjadi ibu kota kerajaan mesianik. Nah, ini kita perlu bahas secara khusus Yesus sebagai raja. Karena banyak sekali ayat rujukannya. Kalau Allah sudah menetapkan dan memilih Yerusalem menjadi kota raja yang akan datang kelak, berarti kita nggak boleh mengotak-ngatik secara iman gitu ya. Secara iman harusnya kita firm, sudah pasti. Nggak usah bingung-bingung lagi, gimana nih nasibnya, kan Palestina juga berhak. Nggak usah dipikirin, kita patokannya udah Alkitab. Kalau kita mau sibuk mikirin secara politik, malah kita akhirnya tidak sesuai dengan Alkitab. Dan bangsa Israel sebenarnya justru tunduk kepada keputusan Allah. Betul. Menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Betul. Karena apa? Kalau Israel saat ini, kalau kita balik lagi nih ke yang terdekat nih Pak. Tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan teror yang dinamakan Badai Al-Aqsa. Al-Aqsa ada di mana? Di Yerusalem. Yerusalem Timur tepatnya. Di kota tua, kawasan kota tua Yerusalem itu beradanya di Yerusalem Timur. Hamas, Jihad Islam Palestina dan kelompok-kelompok teror yang ada di Gaza, ada 7 kelompok teror, mau merangsek masuk merebut Al-Aqsa. Bayangkan jika Tuhan izinkan, kita bisa kehilangan Yerusalem. Jika Tuhan izinkan, tapi kan Tuhan tidak mengizinkan. Nah, jadi keinginan untuk mengambil Yerusalem itu sudah disuarakan dari sekarang.
Banyak sekali demonstran, unjuk rasa yang meneriakkan slogan-slogan intifada, intifada. Intifada artinya apa? Pemberontakan. Pemberontakan yang dimaksud itu adalah sebetulnya bentuk kekerasan dan teror yang ditujukan untuk orang Yahudi, bangsa Israel. Tujuannya apa? Hanya untuk merebut Yerusalem. Karena apa? Karena secara diplomasi untuk menjadikan Yerusalem sebagai kota internasional aja gagal. Jadi mereka ingin merebutnya dengan cara kekerasan. Makanya ayat Alkitab juga ada yang bilang Yerusalem itu seperti batu yang menjadi tada buat bangsa-bangsa. Dan Tuhanlah yang akan nanti menolong Yerusalem. Menjaga Yerusalem. Jadi Tuhan menjaga kotanya sendiri. Iya. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai umat Kristen bisa bersikap bijak? Tidak hanya pro satu pihak, tapi tetap berdiri di pihak kebenaran dan damai. Untuk menjadi seorang Kristen yang penuh damai, pertama kita landasannya adalah kebenaran dulu. Kalau landasannya kita bukan kebenaran, maka tidak akan ada damai. Karena fondasinya salah. Nggak mungkin kita mau melakukan perdamaian kalau fondasinya tidak beres. Nah, karena itulah patokannya harus kembali lagi ke Alkitab. Alkitab ngomongnya apa? Ya itulah yang kita ikuti. Termasuk untuk soal politik. Makanya Trump waktu periode pertama sudah benar tuh mengakui Yerusalem sebagai ibu kota. Itu sudah benar langkah yang memang harus diambil. Karena dia tidak kompromi. Dunia maunya jangan dong, ini Yerusalem harusnya dibagi dua, nggak bisa. Jadi sangat menarik tentang status Yerusalem dan perebutannya. Perebutannya sampai hari ini. Karena apa? Negara-negara Arab maunya Yerusalem Timur ibu kota Palestina. Palestina maunya Yerusalem Timur ibu kota Palestina. Bukan Ramallah. Jadi ini secara diplomasi ada pertarungan. Indonesia maunya ibu kota Palestina apa? Yerusalem seluruhnya. Bukan timur, bukan barat toh. Bukan timur saja atau barat saja. Semuanya. Sebagai ibu kota Palestina. Palestina. Itu bisa dilihat di situs KBRI Yordania. Karena Yordania membawahi Palestina juga. Nah, ditulis di situ, Palestina ibu kota Yerusalem. Kaget saya. Gitu ya. Oke, baik. Ini perebutan yang sangat menarik. Terakhir ya Bu, Yerusalem baru adalah pengharapan kita di Wahyu yang akan turun dari sorga. Di tengah kota yang terus berdarah, bagaimana kita membawa Injil damai ke tengah dunia yang penuh konflik seperti Yerusalem ini? Ya, Yerusalem baru itu di ujung banget. Sebelum Yerusalem baru, Bapak Ibu, kita ke Yerusalem Mesianik dulu. Yerusalem di mana tadi Matius 5:35 Yesus sebagai raja ada di situ. Ayatnya tergenapi dulu nih. Yang Yerusalem Mesianik. Yerusalem di kerajaan 1000 tahun. Baru kemudian setelah itu datanglah Yerusalem baru dengan langit dan bumi yang baru. Jadi sebelum Bapak Ibu siap masuk ke Yerusalem baru, kita juga siapkan diri kita untuk memerintah di Yerusalem Mesianik. Yang 1000 tahun itu. Yang 1000 tahun. Karena memang janji Tuhan gitu. Memerintah bersama dengan Yesus. Masalahnya banyak orang Kristen maunya kecepatan. Maunya ke Yerusalem baru. Itu langsung mau dipanggil pulang ke rumah langsung Bapak maunya ke Yerusalem baru. Jangan. Kita menikmati kalau kebangkitan menggunakan tubuh yang baru dan memerintah di sana. Karena buktinya Tuhan Yesus kan setelah bangkit 40 hari dengan tubuh kemuliaannya bisa hidup di dunia.
Nah, itu contoh yang paling bagus bahwa kita akan mengalami itu loh. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan setelah bangkit selama 40 hari, dia berjalan-jalan kemana-mana dengan tubuh kemuliaannya. Makanya tubuh kemuliaan itu bukan kaleng-kaleng, itu akan terjadi. Nah, menarik ya Bu Monik. Bu Monik bilang tadi nanti kita akan tinggal di kota Yerusalem Mesianik, di mana Raja Besar tadi memerintah. Dan kita ikut memerintah. Orang-orang yang percaya kepadanya, yang sudah diselamatkan melalui kematian Tuhan Yesus. Lalu kemudian akan ada Yerusalem baru, di mana Yerusalem Mesianik ini akan hilang. Karena Yerusalem barunya kan ada. Yerusalem baru ini kan turun dari sorga. Berarti bumi yang lama ini akan lenyap. Langit dan hancur, bumi yang baru diganti dan langit. Dan muncul Yerusalem yang baru ini. Iya. Gitu. Berarti inilah sorga yang akan kita tinggali kelak. Jadi definisi sorga itu adalah sekarang ini. Kita masih di dunia. Tuhan kita ada di mana? Di sorga. Samayim. Konsepnya orang Yahudi, langit ada di Samayim. Tapi kalau kita nanti sudah masuk ke kekekalan bersama dengan Tuhan, kita hidupnya di mana? Di langit dan bumi yang baru. Jadi seperti yang sekarang ini, tapi baru. Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Jadi yang lama berlalu nih. Lama berlalu. Kita masuk dalam kekekalan. Yerusalemnya juga baru. Nah, barulah kita di situ tinggal bersama dengan Bapa, dengan Yesus. Nah, tapi kalau Yerusalem Mesianik gimana? Ya itu di periode yang hanya 1000 tahun. Kenapa ini penting? Karena di kitab Wahyu dituliskan 1000 tahun itu sebanyak 6 kali kalau tidak salah. 1000 itu betul-betul 1000 gitu ya. Ada yang bilang enggak, itu tidak, itu hanya interpretasi saja ya. Tuhan selalu menyebutkan kurun waktu itu sesuai dengan apa yang terjadi. 3 hari ya 3 hari. 40 hari 40 hari. 400 tahun diperbudak 400 tahun. 70 tahun dibuang ke Babel 70 tahun. Apakah 1000 tahun jadinya tidak jelas? Padahal sebelumnya rujukan waktu selalu benar. Tepat gitu loh. Mungkin keraguan orang mempertanyakan apa iya 1000 tahun. Karena orang hidup aja cuma sampai 70 tahun. Nah, tapi kan harus diingat bahwa kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi kita akan mengenakan tubuh itu selama-lamanya. Atau tubuh kebangkitan. Dan mau hidup sampai kapanpun nggak akan isu, bukan isu, betul. Gitu Nah, kan? jadi 1000 tahun ini juga kan disebut di Wahyu bahwa iblis akan diikat selama 1000 tahun sebelum dibuang ke lautan api. Jadi memang itulah kiamat nanti. Itulah akhir dari iblis gitu loh. Dan orang-orang yang nggak percaya dihukum. Dan yang tidak percaya dihukum. Jadi memang dunia mungkin sekarang ini kelihatannya ngapain kita mikirin Yerusalem, itu kan negara orang, betul negara orang, tapi ada di Alkitab kita, jangan lupa. Benar, itu bukan ibu kota Indonesia gitu ya, itu ibu kota negara Israel, ngapain kita sibuk mikirin, tapi Tuhan mau kita jadi penjaga tembok Yerusalem. Kita berdoa untuk Yerusalem, mengingatkan Tuhan untuk perhatikan Yerusalem. Bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk mengingatkan Tuhan tentang Yerusalem. Ini agak unik nih, kenapa bisa Tuhan emangnya pelupa? Enggak, Tuhan mau kita bermitra, berpartner bersama supaya Bapak, Ibu, dan saya berdoa buat Yerusalem. Luar biasa perbincangan kita ke kota masa depan kita. Iya, amin. God lovers, kita baru saja menelusuri sejarah panjang Yerusalem Timur dari Resolusi 181 PBB, aneksasi Yordania,
Perang 6 hari hingga deklarasi Yerusalem sebagai ibu kota abadi oleh Israel. Tapi Yerusalem bukan sekedar tempat suci atau sengketa politik. Dalam iman Kristen, Yerusalem adalah simbol penggenapan janji Allah. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Kota ini terluka, terbelah, dan terus jadi medan konflik. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil hanya untuk berpihak secara politik. Kita dipanggil untuk berdiri di pihak kebenaran, kasih, dan damai sejahtera Kristus. Kita mendukung Israel sesuai firman Tuhan, tapi kita juga berdoa bagi perdamaian Yerusalem dan tidak melupakan mereka yang menderita di sekitarnya, baik Yahudi maupun Arab. Seperti tertulis dalam Mazmur 122 ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Terima kasih kepada Ibu Monik yang terus tidak jemu-jemu hadir di Diaspora TV, menjelaskan tentang sejarah, fakta, dan juga dasar-dasar yang diambil dari Alkitab tentang Yerusalem. Nah, buat Anda semua, like, comment, share, dan subscribe, karena Anda adalah bagian dari misi menyebarkan terang di tengah dunia yang bingung dan penuh konflik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.